masih di lokasi yang sama. Setelah beberapa saat kemudian, tiba-tiba aku kembali ke ragaku. Aku terbangun dalam keadaan berada di dalam tenda, sementara Bon dan Dayat tengah tertidur. Ketika aku sadar sepenuhnya, badanku berat sekali, capek luar biasa, disertai lapar, seakan belum makan beberapa hari. 3 bungkus pop mie ludes aku makan sekaligus saat itu juga. Kemudian aku tidur kembali karena rasa letih. Ya, memang waktu itu juga masih gelap, mendekati subuh. Tidak lama kemudian, Bon membangunkanku. Waktu pukul 5 pagi, aku terbangun dengan disusul oleh Dayat. Dan sesaat kami bangun, kami menceritakan hal yang kami lalui malam itu. Tapi tidak semua aku ceritakan kepada mereka. Meski badanku masih letih saat itu, sudah saatnya kami bersiap keluar hutan. Dan tenda sengaja kami tinggal. Kami dengan terburu-buru segera pergi karena harus berikan laporan. Setelah kami turun dan memberikan laporan, selanjutnya kami dibebas tugaskan sementara. Bon memilih pulang karena memang sudah berkeluarga. Untuk Dayat sendiri, aku tidak tahu. Dari sinilah awal mula Dayat mulai berubah. Setelah makan dan segala persiapan, aku seorang diri masuk ke hutan. Saat itu masih siang, kurang lebih pukul 12 siang. Meski masih terasa letih dan mengantuk, tapi aku bersikeras ingin kembali ke hutan. Sesekali aku istirahat dalam perjalanan, dan beberapa jam kemudian sampai ke tenda, lalu langsung tepar hingga aku terbangun karena kakiku ditarik oleh sesuatu. Waktu itu aku lupa menutup tenda karena saking letihnya. Saat aku membuka mata, yang aku lihat adalah makhluk bertaring, berburu coklat keputihan dengan moncong yang panjang. Itu adalah seekor anjing. Aku bangun dan mengelus anjing tersebut. Anjing yang terlihat ganas akan tetapi jinak. Mungkin anjing salah satu tim pencari yang lari. Waktu itu hari sudah mulai gelap, kurang lebih pukul 7 malam. Aku merasa agak lapar. Akhirnya aku buka persediaan makanan dan beberapa makanan ringan, berbagi dengan anjing tersebut. Selesai makan, anjing itu pergi. Aku hanya perhatikan saja. Anjing itu menoleh dan kembali ke arahku. Aku mencoba berdiri keluar tenda, dan anjing itu kembali pergi. Namun setelah beberapa langkah, ia melihat ke belakang lagi dan kembali lagi kepadaku. Dari gerak-geriknya, seakan anjing ini memintaku untuk mengikutinya. Aku mulai penasaran, dan aku mengambil senter serta perlengkapan lain, kemudian mengikuti anjing tersebut. Kurang lebih 30 menit aku mengikuti anjing itu di dalam semak-semak hutan tanpa tahu kemana dia akan menuntunku. Dan ketika aku mulai kehilangan jejak dan hendak kembali ke tenda, sesekali anjing tersebut berikan sinyal dengan gonggongannya. Setelah beberapa saat kemudian, terdengar suara laki-laki memanggil dari arah suara anjing tersebut. Aku mendekat, dan yang aku dapati adalah seorang lelaki yang terlihat kelelahan. Alhamdulillah, Ucap lelaki tersebut. Udah dari mana dan hendak kemana? Aku bertanya. aku biasa kesini untuk beraktivitas, Pak. Biasanya tidak sampai sore sudah keluar hutan. Kali ini saja aku menyasar hingga malam, Pak, Ujarnya. Aku kemudian membawa pria itu ke tenda. Sesampainya di tenda, banyak percakapan di antara kami. Dia memperkenalkan diri secara lebih lengkap. Mohon maaf, aku tidak bisa menyebutkan nama pria tersebut dan apa aktivitasnya di dalam hutan. Lagi pula, pria itu juga bukan salah satu rombongan ke-11 orang yang hilang. Sudah 3 hari dia tersesat di hutan, tapi dia merasakan baru tadi pagi. Dia kaget dan tidak percaya setelah aku jelaskan hari apa saat itu. Dia pun bertanya balik, kenapa aku sendirian di tengah hutan dan malam pula saat itu. Aku jelaskan semuanya dan aku minta dia untuk berjanji tidak menceritakan apapun ke orang lain dari ceritaku atau yang dia alami, termasuk pertemuan kita malam itu. Karena hari juga sudah malam, aku suruh dia untuk istirahat. Keesokan harinya baru dia keluar hutan sesuai yang aku arahkan. Udah, jika besok sudah keluar hutan dan bertemu orang-orang, bilang saja sudah 4 hari di dalam hutan, supaya tidak ada pertanyaan yang membingungkan buat Uda. Aku berpesan. Uda itu hanya mengangguk, paham sebelum akhirnya dia tidur karena lelah.
Waktu itu baru pukul 9 malam. Aku di luar tenda dengan penerangan lampu LED ditemani anjing yang menemukanku sambil bermain handphone dan handsfree di telingaku. Mungkin ada yang penasaran ketika Sultan dan Uda tersebut di alam lain waktu di dunia lebih lama. Sedangkan saat kami masuk ke alam lain, satu hari hanya 1 jam di dunia manusia. Aku sendiri awalnya bingung, tapi itu ada kaitannya dengan sadar atau tidak sadarnya ketika memasuki alam jin. Ketika kita sadar atau secara sengaja memasuki alam jin, 1 hari di dunia jin sama dengan 1 jam di dunia manusia. Dan ketika kita tidak sadar atau tidak sengaja memasuki dunia jin, waktu akan berbalik. Setengah hari di dunia jin bisa beberapa hari di dunia manusia. Ada keuntungan dan kerugian atas kejadian di atas. Jika kita sengaja masuk ke alam jin, kita akan awet muda tergantung beberapa lama waktu yang dihabiskan. Sedangkan ketika tidak sengaja masuk ke alam jin, umur kita akan dipotong sesuai beberapa lama kita berada di alam jin tersebut. Tentu saja itu hanya spekulasiku sendiri. Waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Tanpa aku sadari, saat itu Sinta sudah berada di sampingku. Mungkin karena aku terlalu sibuk bermain handphone dan pendengaranku terbatas karena menggunakan handsfree. Aku tidak hiraukan sekitar. Anjing menggonggong pun aku tidak peduli. Apalagi aku sudah terbiasa jika ada makhluk mondar-mandir dan memperhatikan aku. Ketika anjing berhenti bersuara, aku baru sadar Sinta telah berada di sampingku. Tentu aku kaget. Dengan ekspresi kagetku, Sinta tertawa. "Kenapa kau tertawa, Sinta? Kau mengejutkanku saja." "Tidak ada. Apakah kamu sudah siap, suamiku?" "Tentu. Ayo berangkat." Setelah percakapan kecil dengan Sinta, kami menuju kediaman Sinta. Terlihat pintu besar dengan 2 penjaga di sana. Kami kemudian memasukinya dan lanjut menaiki sebuah kereta megah dengan kuda putih yang tampak kuat. Kemudian kami berjalan menuju taman yang luas dengan begitu banyak kunang-kunang berterbangan menerangi taman seperti hujan cahaya. Pemandangan yang sama seperti yang aku lihat sebelumnya. Hanya saja ada banyak wanita yang menunduk ketika menyadari kehadiran kami. Selanjutnya, kami menuju ke sebuah bangunan yang tidak begitu besar, namun terlihat megah. Sekeliling bangunan dijaga oleh wanita berbaju zirah dan bersenjata. Kami turun dari kereta, kemudian memasuki bangunan tersebut. Di tengah ruangan terdapat ranjang yang mewah, dan ada ruangan kecil di belakangnya, beberapa meter jauhnya. Seperti musola di dalam rumah, tetapi tertutup rapat. Sinta memintaku masuk ke ruangan tersebut. "Masuklah dan berbaringlah, suamiku," ucap Sinta. Aku pun mengikutinya. "Tutup matamu dan ikuti ucapanku," Sinta melanjutkan. Aku ikuti apa yang Sinta katakan, dan tiba-tiba aku merasakan kantuk luar biasa seperti ketika bertemu wanita kekar yang menjemputku dan rekan-rekanku sebelumnya. Kemudian aku berada di ruangan dengan kilauan cahaya. Aku keluar dari sana, dan aku melihat Sinta tersenyum sambil menyodorkan tangannya. Aku pegang tangan Sinta dan berdiri. Disitulah aku melihat tubuhku sendiri tengah tertidur. Sambil memegang tanganku, Sinta berjalan menuju ke tengah ruangan yang terdapat ranjang di sana. Kami berdua duduk dan bercengkrama beberapa saat, sampai kemudian datanglah kedua dari keempat pengawal pribadi Ibunda Sinta yang menjemput kami. Setelah keluar dari bangunan kecil nan megah tersebut, terlihat 2 sosok berjubah merah, bercadar dan terlihat misterius. Kami berjalan dan masuk ke dalam kereta diikuti 2 pengawal berjubah merah atau dipanggil dengan Syirah. Lalu dimulailah perjalanan diplomasi menuju kerajaan orang Bunian. Saat ini dan seterusnya, wujud Sinta sudah berubah ke bentuk aslinya. Dalam bentuk tersebut, para penghuni kerajaan peri sangat menghormati Sinta, tidak terkecuali makhluk dari kedua kerajaan lain karena wujud asli Sinta adalah identitas atau kedudukan, yang mana dia adalah calon seorang ratu berikutnya. Aku dan Sinta bersama kedua Syirah menuju ke kerajaan orang Bunian. Kami berjalan sangat pelan sembari Sinta memegang tanganku, disusul kedua sosok Syirah di belakang. Setelah perjalanan tersebut berlangsung beberapa saat,
Aku bisa merasakan semua pohon dan sekeliling seperti bergerak sangat cepat dan kemudian kembali melambat hingga akhirnya seperti kecepatan jalan yang normal. Lalu di hadapanku saat itu ada sebuah gua yang besar. Kami mulai masuk gua tersebut. Baru sampai di mulut gua, aku dikagetkan dengan suara berdesis bergema di dalam gua. Saat itu pula, kedua sirah melangkah ke depan kami. Terlihat oleh kami sepasang mata besar berwarna kuning kemerahan. Wah, wah, wah. Ada apa ini? Seorang putri dari kerajaan peri berkunjung kemari. Sosok mata tersebut berucap dan perlahan menampakkan wujudnya. Sungguh pemandangan yang tidak bisa aku percaya. Sosok tersebut adalah ular betina berkepala manusia. Badannya besar dan gemuk, memiliki wajah yang sangat mengerikan. Ketika menyadari keberadaanku, Seorang manusia berani datang kemari. ular itu berkata dengan keras dan menggelegar. Dengan cepat, sosok ular itu menghampiriku, seakan dia melihat mangsa yang hendak menerkamku. Beruntung saat itu pula, dengan sigap salah satu sirah menghentikan ular tersebut. Minggir! Bentak ular tersebut. Namun sirah tidak bergeming dan tetap berada di posisinya. Seketika benturan keras terdengar, seperti suara gemuruh seakan gua akan runtuh, dan akhirnya keduanya terpental mundur. Hentikan siluman ular, kami hanya ingin lewat, Sinta mengatakan. Tidak sekalipun manusia pernah melewati wilayahku, kecuali itu untuk mangsa kami. Balas siluman ular. Tidak berlangsung lama, gerombolan ular berdatangan, namun lebih kecil dari ular berkepala manusia tadi. Kecil yang kumaksud adalah masih sangat besar untuk dibandingkan dengan ular pada umumnya. Ular-ular tersebut memiliki tubuh sebesar pohon kelapa. Semua ular tersebut memiliki wujud ular secara utuh, dan hanya ular betina itu yang bertubuh semi manusia dengan ukuran 2 kali lebih besar. tujuan kami hanya ingin mengunjungi kerajaan orang Bunian. Melewati gua ini adalah cara tercepat, izinkan kami lewat, Sinta menjelaskan. Tidak bisa. Bentak ular tersebut. Kalian boleh lewat, tapi tinggalkan manusia itu di sini. Maksudmu, aku harus meninggalkan suamiku dimakan oleh kalian? Sinta berkata sembari memasang wajah yang marah. Wajahnya yang cantik dan manis tersebut menjadi dingin dan menyeramkan. Suami. Ternyata begitu. Baiklah, untuk kali ini pengecualian. Silakan pergi Tuan Putri. Dengan senyum sinis, ular tersebut mempersilahkan kami memasuki gua. Jujur, aku masih merasa terancam saat itu, meskipun diperbolehkan melewati gua. Tidak perlu khawatir suamiku, kedua sirah yang diperintahkan ibunda menyertai kita sangatlah kuat. Sinta mengerti kegelisahanku dan menenangkan. Kami terus memasuki gua tersebut. Dari luar memang gua ini terlihat begitu gelap, tapi di dalam gua masih ada sedikit cahaya dari pantulan dinding serta langit-langit gua. Setelah beberapa waktu, akhirnya kami keluar dari gua, dan suasana sekitar pun berubah. Tampak sama seperti hutan pada umumnya, tapi lebih sunyi dan agak terang. Kita telah sampai suamiku, inilah wilayah orang Bunian, ucap Sinta. Menurut Sinta, jarak masing-masing kerajaan di hutan Pasaman ini sebenarnya membutuhkan waktu cukup lama untuk melaluinya. Tapi ada jalan alternatif untuk mempersingkat waktu. Contohnya melewati gua ular tadi. Itu semacam jalan pintas dimensi antar kerajaan. Meskipun tiap jalan alternatif dihuni oleh sosok yang kuat, mereka adalah pendukung dari ketiga kerajaan tersebut. Kami mulai berjalan menelusuri hutan tersebut, yang mana itu adalah kekuasaan kerajaan orang Bunian. Ketika itu juga, kami melihat beberapa orang dengan postur agak pendek dengan pakaian yang sama seperti manusia gunakan dan mirip sekali dengan manusia, namun tampangnya saja yang agak aneh. Mereka terlihat seperti dwarf, tapi alis menyatu dan tidak ada garis mulut di bawah hidung.
Kemudian Sinta bertanya kepada orang tersebut dan kami bercakap beberapa saat. Kemudian kami diantar ke perkampungan mereka. Orang Bunian lebih bersahabat dibandingkan makhluk lainnya, lebih mudah diajak diskusi dan tidak suka kekerasan. Setelah sampai di perkampungan Bunian, tidak ada hal istimewa yang aku lihat, seperti perkampungan pada umumnya. Di sana kami dipertemukan oleh tetua atau kepala suku di kampung tersebut. Posturnya tidak jauh beda, hanya rambutnya yang putih dan alisnya berwarna merah. Lalu aku memperkenalkan diri dan begitu pula Sinta. Kami menjelaskan kedatangan kami. Setelah memahami maksud kami, tetua perkampungan tersebut mengajak kami untuk bertanya ke raja mereka, yaitu berada di puncak bukit. Dalam perjalanan, tetua itu menjelaskan bahwa aku bukan manusia pertama yang pernah singgah. Setelah beberapa waktu, kami sampai di puncak bukit. Di sana terlihat dinding yang tinggi dan kokoh, pintu gerbang yang terbuat dari emas. Tidak ada penjaga di luar sama sekali. Tetua membunyikan lonceng yang ada di antara pintu megah itu. Suara lonceng yang kecil itu terdengar nyaring. Lalu beberapa saat pintu terbuka. Keluar seseorang dari gerbang, namun tidak pendek seperti yang lain. Posturnya sama persis seperti manusia, hanya alisnya menyatu dan tidak memiliki garis di bawah hidungnya. Dia adalah penjaganya. Percakapan kecil terjadi antara tetua dan penjaga itu. Kemudian kami disuruh untuk menunggu. Baju dan perlengkapan penjaga gerbang tidak seperti di kediaman Sinta. Mereka berpakaian rapi dan formal seperti manusia. Sesaat kemudian, penjaga gerbang membuka pintu sepenuhnya dan mempersilahkan kami masuk. Ketika melewati gerbang, pemandangan yang aku saksikan seperti sebuah kerajaan modern. Orang-orang beraktivitas seperti manusia. Desain dan bentuk rumahnya lebih ke nuansa Islami dan rata-rata terbuat dari emas. Kami dipandu oleh penjaga tersebut menuju bangunan kubah besar seperti masjid. Penjaga gerbang tersebut mempersilahkan kami untuk masuk dan berlalu pergi. Kami mendekati bangunan dan sampai di depan pintu. Tidak lama setelah itu, pintu terbuka dengan sendirinya. Kami pun masuk dan tiba-tiba, "Assalamualaikum." Semua yang berada di ruangan tersebut serentak mengucapkan salam. Karena aku tidak tahu jika mereka adalah muslim, jadi aku tidak mengawalinya. Lalu aku langsung menjawabnya, "Waalaikumsalam." Kemudian aku melirik Sinta. Sinta pun balas memandangku balik. Dia paham dan mengerti. Sinta lalu mengikuti ucapan salamku barusan. Waalaikumsalam, jawab Sinta terbata-bata. Saat itu Sinta masih belum memeluk Islam. Tampak di ruangan tersebut orang-orang berjubah dan bersorban layaknya wali songo. Tidak ada singgasana. Semua duduk bersila sejajar sama rata. Salah seorang di antara mereka kemudian berdiri dan tersenyum. "Senang bertemu dengan putri, anak dari kerajaan peri," ucap Salim. Setelah percakapan kecil, kami dipersilahkan memasuki sebuah ruangan, seperti sebuah ruang untuk tamu. "Perkenalkan, aku Tori, dan di sampingku adalah yang sudah Anda kenal sebelumnya, Sinta, istriku," kataku menjelaskan. "Aku pemimpin umat di sini. Namaku Salim. Senang bisa bertemu dengan Anda. Aku sungguh takjub, seorang manusia mampu memperistri putri dari kerajaan peri. Dan tadi, putri juga sempat mengucapkan salam. Apakah putri sudah menjadi mu'alaf?" tanya Salim. "Aku hanya mengikuti kehendak suamiku," jelas Sinta. "Hohohoho, sungguh selamat putri," ucap Salim dan sesekali tertawa. Kemudian aku menjelaskan kedatangan kami, mencari ke-11 orang pendaki yang hilang di hutan, dan mengenai saran dari ibunya Sinta untuk menanyakan ke kerajaan Bunian. Namun Salim pun tidak mengetahui 11 orang tersebut. Tetapi mungkin ada salah satu kaumnya yang bisa saja memiliki andil pada hilangnya orang-orang tersebut. Salim menjelaskan bahwa ada beberapa suku Bunian yang berada dalam pengawasannya. Tidak hanya di sekitar sini, tapi juga menyebar di penjuru hutan ini. Kami masih berada di ruangan Salim.
Berbagai pertanyaan saling kami utarakan, hingga Salim yang balik bertanya kepada kami berdua. Panjang lebar kami mulai bercakap. Sinta akhirnya juga masuk mualaf, dibimbing oleh Salim dan disaksikan oleh beberapa pengikut Salim. Setelah semuanya beres, kembali ke pembicaraan sebelumnya mengenai ke-11 orang yang kami cari. Salim menduga kemungkinan kaumnya ada yang menerima manusia sebagai tamu. Orang Bunian terbagi menjadi 4 ras. Pertama yang kami temui, yaitu Bunian yang pendek layaknya dwarf. Kedua yaitu suku Bunian yang ukurannya lebih kecil lagi, seperti kurcaci. Suku ini cenderung lebih sering ingin menyendiri, jarang manusia melihatnya. Bahkan mungkin belum ada yang pernah melihat secara langsung. Ketiga, sama layaknya dwarf, tetapi sekujur tubuhnya berbulu seperti monyet. Ini adalah suku Bunian yang sering memperlihatkan wujudnya ke manusia. Yang jahat biasanya akan menculik dan menyesatkan orang, sedangkan yang sebaliknya, yang baik akan menolong orang. Dan yang terakhir adalah suku Bunian dengan kasta tertinggi, yaitu Salim dan pengikutnya. Orang Bunian seperti Salim memiliki peradaban modern dan ahli teknologi, cerdas dan hampir mirip sekali manusia. Sambil berikan penjelasan panjang lebar, kami dan Salim sembari berjalan keluar bangunan. Begitu banyak orang tetapi tidak menghiraukan kami. Setelah penjelasan yang panjang, akhirnya kami dan Salim menemui titik terang. 3 dari ke-11 orang yang hilang diketahui memang berada di wilayah Bunian. Mengetahui ada 3 manusia di wilayahnya, Salim memberikan jaminan kepada kami. "Jangan khawatir, aku pastikan bahwa ketiga manusia tersebut akan kembali dengan selamat," ucap Salim yakin. Mendengar penjelasan yang penuh keyakinan Salim membuatku yakin dan percaya dengan yang dia katakan. Cukup lama kami berada di wilayah Salim sebelum kami pergi meninggalkan kerajaan Bunian. Tentunya setelah memastikan ketiga dari 11 orang tersebut aman. Lantas, di mana sisa ke-8 orang itu? Salim pun sebelumnya menebak bahwa ke-8 orang sisanya kemungkinan besar berada di wilayah siluman harimau, atau lebih tepatnya di wilayah kerajaan Inyi Rimbo. Dan untuk ke sana, Salim pun memperingatkan kami untuk berhati-hati. Setelah kami meninggalkan kerajaan Bunian, kami berencana untuk langsung mengunjungi kerajaan Inyi Rimbo. Namun karena kami terlalu lama berada di kerajaan Bunian serta memperhitungkan waktu di dunia manusia, akhirnya kami melanjutkan di lain hari. Kami keluar dari wilayah suku Bunian dan kembali memasuki sebuah gua. Sampai di mulut gua, aku merasakan aura negatif yang sangat kuat sekali, seperti aura ancaman. Tentu bukan aku sendiri yang merasakan. Salah satu sirah melangkah di depanku, tepat di depan Sinta, dan sirah satunya berjaga di belakang. Perlahan kami melangkah memasuki gua. Terdengar suara berdesis banyak sekali. Tanpa kami sadari, kami sudah dikelilingi begitu banyak ular-ular sebesar pohon kelapa. Warnanya pun beraneka ragam, putih, hijau, merah, belang, dan bermacam-macam. Akan tetapi tidak ada sosok ular betina berkepala manusia yang sebelumnya mengancamku. Kemudian dengan cepat dari belakang kami, sosok ular hitam legam mencoba menyerang kami. Suara gemuruh ular besar hitam itu mendekat. Beruntung, dengan mudahnya sirah menanganinya. Seperti kilatan yang sangat cepat, ular tersebut langsung terpotong beberapa bagian. Semakin banyak suara berdesis mendekat dan mengepung kami. 2 sirah berlari mengitari kami membentuk sebuah pelindung. Cara ini sukses. Setiap ular yang jaraknya terlalu dekat dengan kami seketika terpotong menjadi beberapa bagian. Aku dan Sinta kemudian lanjut terus berjalan seolah tidak ada gangguan sedikit pun. Dan selama perjalanan di dalam gua, Sinta dengan santainya berjalan tanpa khawatir, sedangkan para sirah terus membantai ular-ular yang mencoba menyerang kami hingga sampai di mulut gua. Sinta kemudian perintahkan seorang sirah untuk masuk kembali ke gua. Entah apa yang dilakukannya. Tidak lama kemudian sirah keluar dan kami segera pergi dari gua tersebut. "Kenapa kamu suruh sirah kembali masuk dalam gua barusan, Sinta?" Sambil tersenyum, Sinta menjawab, "Aku perintahkan sirah untuk membantai ular-ular yang berusaha menyerangmu, suamiku." "Bukankah itu terlalu berlebihan?" "Tentu saja tidak, suamiku. Siluman ular adalah makhluk yang pendendam.
Jika kita biarkan mereka, ular-ular itu akan terus mengikutimu dan tidak akan berhenti sebelum menangkapmu. Dirimu sudah ditandai semenjak pertama kalinya kita masuk gua, jelas Sinta. Tetapi, bukankah nanti ular betina yang waktu itu akan balas dendam? Biarkan dia datang, suamiku. Tidak perlu ada yang dikhawatirkan jika aku di sisimu, jawab Sinta sambil tertawa kecil. Setelah melalui perjalanan cukup lama, kami akhirnya sampai di kediaman Sinta. Setelah bertemu dengan ibunda Sinta serta bercakap-cakap beberapa saat, kemudian aku kembali ke ruang di mana tubuhku berada. Setelah itu, aku menuju ke tenda bersama Sinta. Di dalam tenda, orang yang aku temui malam itu masih tertidur, begitu pula dengan anjingnya. Waktu masih pukul 4 pagi, Sinta tetap berada di sampingku. Meskipun di siang hari tidak terlihat, dia tetap berada di sampingku. Aku menjelaskan kepada Sinta bahwa aku tidak lagi ditugaskan di hutan tersebut dan aku meminta untuk mengakhiri saja pencarian. Tetapi Sinta menolak karena dia sudah berjanji akan membantu hingga orang yang aku cari ditemukan. Aku pun minta waktu untuk mempersiapkan segalanya. Sinta hanya mengangguk tersenyum. Pagi akhirnya tiba. Aku membangunkan Uda yang waktu malam itu aku temukan. Kami sarapan kopi dan beberapa cemilan sambil mengobrol, lalu kemudian bersama keluar hutan. Ketika kami sampai di pertengahan jalan, aku meminta Uda tersebut untuk menuju perkampungan saja. Akan merepotkan jika muncul di pos jaga. Uda, sudah 4 hari ini Uda di dalam hutan. Jadi nanti jika bertemu warga, katakan jika Uda sudah 4 hari di dalam hutan, menghindari pertanyaan yang nantinya merepotkan Uda. Kita berpisah di sini. Ikuti saja arah yang aku jelaskan. Tidak sampai malam, Uda pasti sudah sampai di tempat warga. Begitu aku menuturkan. Setelah dia paham, akhirnya kami berpisah. Aku juga tidak mau membawanya bersamaku dikarenakan aku tidak ingin banyak pertanyaan. Lagi pula aku juga sudah tidak lagi masuk jadi tim pencari. Dan langkah terakhir pencarian demi Sinta yang memenuhi janjinya, akhirnya kami mengunjungi kerajaan yang paling berbahaya, para sesepuh penunggu hutan yang mampu menjelma menjadi seekor harimau buas, kerajaan Inyek Rimbo. Setelah 1 minggu kurang lebih, hari itu saat pulang bekerja, aku hendak menyelesaikan urusanku di hutan Pasaman. Tapi kali ini aku tidak sendiri. Aku bersama Bon dan juga salah satu paranormal kenalan Bon. Sebut saja namanya Jaka Guntur. Umurnya pun tidak jauh beda dengan kami. Aku memang cari waktu yang tepat. Kebetulan esok harinya aku dan Bon libur. Sore itu sekitar pukul 5 kami berangkat menuju Pasaman. Segala perlengkapan sudah kami siapkan jauh-jauh hari. Jaka sendiri masih kerabat jauh Bon dan saat itu juga aku baru mengenalnya. Tidak butuh waktu lama hingga kami sampai di Pasaman. Akhirnya kami cari tempat untuk parkir dan berjalan kaki menuju hutan. Masih ada tim di sana yang ditugaskan. Kami sengaja menghindar supaya tidak ada pertanyaan yang merepotkan. Sekitar pukul 7 malam kurang, setelah kami sholat maghrib, kami memasuki hutan. Lokasi saat itu berbeda. Kami tidak menuju tempat biasanya. Saat kurang lebih 1 jam, Jaka mulai meminta kami berhenti dan berkemah di tengah hutan. Ada bekas tempat buat berkemah di situ, yang akhirnya kami tempati. Jaka, jika kita di sini, bagaimana nanti memulainya? Biasanya aku ke tempat sebelumnya. Tidak usah khawatir. Dimanapun posisi kita, selama masih di hutan Pasaman, dunia mereka tetap terhubung, jelas Jaka. Sekitar pukul 9 malam kami selesai membangun kemah. Namanya juga hutan, sudah pasti suasana mistis sudah sangat terasa. Ada sosok mendekat dan tidak bersahabat. Kalian berhati-hatilah, masuk saja ke dalam tenda. Jaka berikan arahan. Saat itu Bon baru selesai sholat isya dan keluar tenda. Biarlah, kita tidak mengganggu. Seandainya mereka mengganggu, kan ada kau di sini, Jaka. Bon membalas. Dengan gaya dan gerakan ciri khas paranormal, Jaka mulai bertingkah. Jujur,
Aku ketawa dalam hati waktu itu. Begitu pula Bon yang seakan kumisnya mulai keriting menahan tawa. Kami tidak ada masalah dengan kalian. Pergilah. Jaka berkata kepada sosok yang tidak jelas wujudnya. Namun aku tahu ada mata bersinar merah menyala yang perlahan mundur menjauh. Selesai? Tidak. Karena beberapa saat kemudian kami melihat pocong muncul di balik salah satu pohon, disusul sosok kera putih yang bergerak acak. Masih belum kelar melihat sosok makhluk-makhluk tersebut, tiba-tiba suara teriakan nyaring membuat kami menutup telinga.